Ngomong-ngomong soal DC yang akan datang dan menagih ke rumah kalian, nah kasus kemarin terkait masalah ya ada TikTokers ya atau selebgram saya kurang tahu itu yang ketika mobilnya mau ditarik padahal bukan dia yang berhutang atau mungkin sertifikat mobilnya yang digadekan atau dijaminkan ke leasing akan ditarik oleh DC. Nah itu kan berujung viral ya, berujung banyak pihak yang turun tangan. Contoh seperti bahkan sampai Kapolda, terus kemudian petinggi-petinggi polisi yang merasa terhina karena salah satu anggota polisi di sana di dalam video itu dibentak-bentak oleh DC lapangan yang bertugas untuk menarik kendaraan atau aset pribadinya. Nah, sekarang dari kasus ini kita bisa berkaca, ternyata banyak loh DC-DC di luar sana itu yang tidak mempunyai sertifikat tapi ikut beroperasi. Nah, ini bisa jadi pelajaran penting buat kita semua, teman-teman. Jadi, ketika DC datang ke rumah kalian, kalian wajib untuk minta sertifikat identitas atau apapun itu, beranikan diri kalian. Karena kalau dari kasus kemarin, ya mungkin pihak bapak polisinya masih belum tahu atau mungkin ya masih dalam kasus suasana saat itu tidak kepikiran untuk meminta sertifikat dari anggota yang lain, mungkin hanya satu atau dua orang. Nah, setelah diusut, terbukti ternyata di kasus tersebut hanya satu orang debt collector yang mempunyai sertifikat dan izin, yang lainnya debt collector ilegal. Wah, bukan hanya pinjol ilegal ya, ternyata debt collector juga ada debt collector ilegal. Ini merupakan pengetahuan baru buat kita, di mana ya mungkin selama ini kita tidak terlalu aware, tidak terlalu peduli bahwa ternyata pinjol itu wajib mempunyai sertifikat, harus bawa surat tugas, harus bawa identitas diri atau kartu anggota mungkin sebagai pinjol tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini pelajaran penting sekali karena ini bisa menyangkut atau bisa menjadi sebuah alat bagi kita untuk bisa melawan para DC tersebut. Ya, kalau mau ambil harus ada sertifikat dong, harus ada bukti dan lain sebagainya. Ingat ya, kalau kalian sampai bermasalah dengan DC lapangan, ya kalau kalian sampai mau kendaraannya ditarik seperti ini, saya sarankan jangan biarkan kendaraan kalian dibawa oleh DC tersebut. Ya, kalau kalian memang ada kemungkinan bisa diselesaikan saat itu, baiknya teman-teman selesaikan saat itu meskipun mungkin nunggu nanti sore. Pertahankan sampai nanti sore. Kenapa? Kalau kalian bisa menyerahkan ke mereka, urusannya jadi panjang. Kalian kalau sudah masuk ke sana nanti akan ada proses administrasi yang harus kalian bayar untuk mengambil kembali mobilnya. Anggap aja asumsinya seperti ini. Misal teman-teman kena masalah hutang 3 juta misal ya. Teman-teman nggak bisa bayar. Nah, nanti ketika mobil kalian sudah ditarik ya, kemudian nantinya ketika kalian mau nebus, kalian harus bayar lebih dari 3 juta. Kenapa? Karena ada biaya administrasi dari pihak ketiga yaitu debt collector tadi, teman-teman. Itu akan sangat merugikan bagi kalian ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk terus dan selalu menanyakan sertifikat, identitas, surat tugas dan lain sebagainya. Jangan mau dibodoh-bodohin, jangan mau karena kalian takut jadi karena kalian diem aja, jangan. Gunakan apa yang kalian tahu untuk melawan mereka sehingga mereka juga nggak mungkin berani-berani atau main-main dengan kalian karena mereka tahu bahwa kalian ternyata pengetahuannya cukup luas loh terkait hal itu. Nah, ini penting banget. Please baca aja aturan-aturan OJK, nggak sampai mungkin 1 jam kok untuk bisa baca semuanya. Saya rasa kalian pasti mampu untuk memahami semua aturan-aturan itu. Karena ya bahasanya nggak terlalu ribet-ribet dan aturannya jelas, pinjol itu resiko terberatnya nggak ada. Cuman selik OJK aja, udah. Itu doang teman-teman. Ya, oke. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan kalian wawasan dan sudah tidak takut lagi serta tahu bagaimana cara menghadapi DC lapangan yang datang menagih ke rumah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.